Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Saya tidak manggil ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu udah di atas 50 tahun ya. Saya panggil kakak-kakak, artinya apa? Kakak-kakak itu identik dengan emak muda ya, emak muda HNI. Saya kalau tim HNI itu biasa memanggil emak muda HNI, berarti dia di bawah 40 tahun. Meskipun udah di atas 40 tahun, nah berarti wajahnya masih di bawah 40 tahun. Mestinya seperti itu. Nah, ya, moto kita apa? Kalau moto saya pribadi, umur boleh bertambah, tapi wajah jangan berubah. Caranya gimana? Konsumsi HNI. Wah, insya Allah konsumsi HNI, nanti badannya makin segar, toksit atau racunnya itu akan hilang. Kalau udah toksit atau racun hilang, meskipun kita bertambah, wajah penampilan tidak akan pernah berubah. Kalau bisa, ini nggak baliak nih. oh gitu, kita sendiri. Iya. Oh asik lah. Ini jangan terlalu formal, kenapa? Karena kita home sharing silaturahmi sekaligus halal bihalal. Halal bihalal, mohon maaf lahir dan batin, Idul Fitri ya. Kalau ada salah, ada bimbingan saya yang kurang berkenan, gitu ya. Oh gitu. Ada bimbingan yang kurang pantas, kurang berkenan kata-kata baik melalui WhatsApp ya, di grup, mohon dimaafkan ya. Karena di HNI ini jangan lupa, HNI bukan hanya semata-mata kita fokusnya uang ya, tapi apa? Kita saling mengenal seperti ini. Inilah nilai persaudaraan, nilai ibadah, nilai silaturahmi yang akan nantinya menarik rezeki. Nah, itu ya. Sebelum tak kenal sama Kak Carmila jadi kenal. Kalau enggak, mungkin besenggolan pun tak akan ketemu siapa kan? Karena saya tak kenal. Kadang tuh, Pak, saya mitra Bapak. Siapa ya? Dia bilang, saya tuh di grup. Oh, salah sendiri. Suruh siapa tak tahu komen. Kan tak tahu saya. Kalau yang komen di grup tuh, Kak, mesti saya japri. Saya WA, Kak siapa namanya, mitra siapa. Kan ketahuan mitranya Kak Ningsi, Kak Bang Amir, kan ketahuan. Di grup tuh 200 lebih. Saya punya 4 grup di Ketapang. Berarti kan hampir 1000. Tak mungkin saya kenalin satu-satu kan. Nah, ada juga di grup, itu mereka khusus pemakai. Dan mereka betah di grup hampir 4 tahun. Betah mereka, kenapa? Karena yang di-share kita di grup itu adalah sesuatu yang bermanfaat, terutama untuk kesehatan. Sampainya ada nih ya, tim kita ya di grup itu ya, di grup HNI 2 itu ada saudara kita dari non-muslim. Mereka hampir 3 tahun di sana, betah. Artinya apa? Ketika betah di grup, mereka tidak merasakan bahwa di grup itu khusus muslim, tidak. Tapi yang mereka rasakan bahwasanya grup itu bermanfaat khususnya untuk kesehatan. Itu betah di sana. Itu ada, kalau tak salah ada 3 orang ya. 3 orang tuh dari Hulu semua, dari Ketapang 1, dari Hulu 1. Dan itu semuanya ASN, PNS tuh bang. Ada juga satu yang muslim. Ada di grup. Ada. Itu subhanallah ya. Menandakan hak ini sangat bermanfaat. Oke, kita sering-sering sore ini, terutama kepada yang udah gabung. Apakah ada kendala? Kendalanya apa? Kak Sartina, Kak Nisa, Kak Carmila, Kak Ningsi. Mumpung ketemu saya, di-sharingkan. Karena saya tak akan bahas dari A, B, C, kita menggabung. Ayo Kak Carmila, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, Sesat di dijaga. rumah, sesat di rumah. Ayo. Belum ada kendala. Kak Sartina berarti paham. Kak Ningsi yang menjadi kendala. Ini calon SM nih. Calon senior manager Bulan ini Kak. bulan ini 23%, keren kan? Pangkatnya senior manager HNI. Saya dulu jadi manajer HNI itu bangga. Kenapa? Manajer 20% gajinya. Bangga banget itu. Nah, iya, pasti. Ayo, kendalanya pertama yang saya lihat ya, PCA offline-nya kurang di sini. Kak Nisa sama Kak Ningsi. Kami juga banyak konsumsi sendiri. Nah, PCA offline. Jangan mengajakin mereka bisnis. Orang-orang sini jangan diajak bisnis. Ajak mereka mengalihkan kebutuhan hariannya ke produk HNI. Saya ini tidak bisa buka. Kalau dulu itu banyak
Boleh, Kakak saya yang saya suruh di sana. tak masalah. Tapi saya susah bergerak di sini, Pak. Kenapa susah? Aduh, tanggung jawabnya banyak. Banyak di sini. Nah, caranya gini. Kakak dalam 1 minggu luangkan 3 jam. Misalnya sekarang hari Kamis 1 jam khusus hari, atau setengah jam. Terus hari apa lagi, besok lagi setengah jam. Caranya gimana? Silaturahmi 1,5 jam itu, atau 1 jam lah. Silaturahmi, jangan full 1 hari keluar, jangan. Kak Sartina, Kak Carmila. Oh, kalau beliau ini kan sembako nih. Beliau ini didatangi konsumen. Justru ketika mereka datang ke toko kakak, kakak ceritakan HMI. Cara kerjanya itu aja. Cara kerjanya apa? Cerita. Cerita. Kenapa ini bercerita kan? Suka bercerita mana kan? Suka kan? Alang gosip ya. Nah, saya ini tak ada yang istimewa ya. Dari saya, dari Bang Angga tak ada yang istimewa. Sama. Saya suka cerita. Saya bangun tidur, kita habis sholat, kita zikir, kita selesai semuanya, ya baca Quran semuanya. Pegang HP, langsung cerita saya. Cerita. Coba lihat di story saya. Iya. Semua yang saya sharekan ke story saya itu mengandung motivasi. Mulai dari makanan. Coba saya lihat. Makan itu pola hidup sehat, itu makanan saya. Yang saya share itu pola hidup sehat. Ambilnya dari mana? Al-Quran. Oh, jangan sembarangan itu. Saya ambil dari Al-Quran. Ayo, ayat 169. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari sesuatu yang ada di bumi yang halal dan juga baik untuk tubuh kalian. Yang saya share jadikan story WA dan Facebook, itu adalah makanan halal dan thayyiban. Ya, halal dan juga baik untuk kesehatan. Kalau tak baik untuk kesehatan, tak mungkin saya share lah. Kalau misalnya nih, contoh, saya nge-share suatu makanan yang apabila Kak Ningsih memakan makanan itu, naik darahnya, jadi darah tinggi. Padahal dia nih, yang tahu makan itu dari saya. Ketika kolesterolnya naik, saya ikut gak dosanya? Ikutlah. Karena, oh ini Pak Ustadz yang nge-share gitu dia. Saya jadinya makan ini. Kolesterol saya naik, darah tinggi saya naik, saya kena kanker gitu dia. Artinya saya itu nge-share sesuatu yang negatif. Saya cerita kan, bangun tidur, setelah sholat selesai zikir kita, ambil HP, saya cerita story WA. Coba lihat, sehari ini saya story udah berapa? Lebih 10. Story WA, story Facebook sama. Di grup saya coba, grup Facebook tuh udah berapa tuh? Kerja saya itu tiap hari. Nyampe di rumah, ya, ini di toko kan nih seharian. Nyampe di rumah, HP saya letakkan. Waktunya saya bersama keluarga. Itu ada itu. Jadi HNI ini Kak tidak meminta kita 24 jam, tidak. HNI ini meminta kita minimal 1 jam ya. 1 jam itu kakak fokus urus HNI. Kakak cerita minimal misal 1 jam ini saya harus bercerita 1 hari ke 2 orang. Boleh. Habis cerita ke 2 orang, taruh HP selesai. Urus anak istri dan anaknya. Saya tidak buka. Saya tidak mau memforsir. Kenapa? Di HNI seperti itu. Kantor HNI itu malam tak buka, kecuali akhir bulan. Tak buka, karena kita ada waktu khusus untuk keluarga, family time. Tidak boleh kita tuh serta-merta mentang-mentang senang dengan duit, mentang-mentang senang dengan harta, lalu keluarga terbengkalai, tak boleh. Itu kan bukan bisnis yang diajarkan Rasulullah, itu bukan. Makanya saya minta, kalau ingin serius di HNI, yuk luangkan waktu. Terserah kakak tuh, yang tahu mengatur waktu tuh kakak. Jangan kita diatur waktu. Kalau kita diatur waktu, habis waktu di dapur mana? Betul kan? Karena saya tahu pekerjaan dapur, saya tahu kan. Saya tahu pekerjaan dapur. Karena saya sering bantu di rumah. Jadi saya tahu jangan. Oh kalau
Iya, kalau kita menghabiskan waktu, habis di dapur. Setengah hari habis. Tapi kalau kita pandai memanage waktu, maka waktu itu tidak akan pernah sia-sia. Coba satu jam khusus untuk HNI. Saya punya waktu dari jam 2 sampai asar, jam 3. Oh, berarti jam 2 sampai jam 3 fokus HNI. Input belanjaan, share-share di Facebook, di WA kawan, telepon kawan, cerita HNI, atau silaturahmi kedua buah rumah nih, cerita-cerita HNI. Urusan dia mau gabung atau enggak terserah, yang penting itu udah cerita. Urusan dia mau gabung atau enggak terserah, yang penting kita udah menyampaikan. Allah Akbar, asar, balik. Selesai kan, 1 jam. Besok seperti itu, besok seperti itu. Nih coba kalau 3 bulan istiqomah seperti itu, hasilnya coba pasti luar biasa. 1 jam dalam 24 jam. HNI minta seperti itu. HNI tidak meminta kakak-kakak semua ini 24 jam sama HNI. Udah lah, kapan ngurusin istri sama suami? Kita suami mentang-mentang di HNI lalu saya jadi perhatikan. Udah. Saya gitu Kak. Saya sekarang kan oleh karena saya menjaga BC atau halaman, jadi saya pagi sampai setengah 4. Bahkan saya tuh ketika masih punya staff itu dari jam 7 sampai setengah 5. Sekarang waktu saya kurangi. Jam setengah 9 buka, jam setengah 12 sampai jam 1 tutup istirahat. Karena saya yang mengatur waktu. Dari jam 1 kadang setengah 2 baru buka, sampai setengah 4 selesai. Bahkan kalau saya mau jam 3 pun saya balik. Nah, waktu dari pagi sampai sore itu saya gunakan HNI total. Saya tidak nulis yang lain. Pokoknya saya share, saya upload di Facebook, saya telepon kawan saya yang tak sebelum gabung. Saya ajak, saya jelaskan manfaatnya herbal sinergi. Ada yang tertarik, ada juga yang langsung ke toko minta daftar, kan? Ada juga yang ke toko itu tak mau daftar, minta harga konsumen, kan gitu. Jadi kan saya dapat duit nih, dapat 15.000. Tadi ada yang Kak Ningsih tuh, orang minta, saya ini 45. Bapak kalau punya kartu, buat kartu diskon 30, enggak usah lah, yang penting bagus minyaknya. Dah, tak mau dibuat, dikasih hargamu, yang penting bagus gitu dia. Udahlah untuk poin, 15.000 masuk kantong. Nah, coba, asik kan? Tapi saya di situ totalitas tak ngurus yang lain. Pikiran saya lain. Nanti kalau datang, saya pulang ke rumah, saya letakkan HP. Saya ngurus belakang rumah, saya berkebun ya. Kalau ada piring kotor kita cuci. Ini motivasi ya. Kita cuci. Kalau lantai rumah kotor kita satu. Khusus untuk family time saya. Waktu keluarga saya yang keluarga. Ini karena kita mengatur waktu. Jangan kita diatur waktu. Habis ini. Kalau kita diatur waktu 24 jam kakak tak cukup waktu kan. Kamu sibuk, ya selesai. Pening kepala gitu dia. Tak pernah senang. Karena kepalanya pening. Karena dia diatur waktu. Jadi ini, kalau kakak-kakak yang hadir nih, istiqomah 1 jam ya untuk HNI tiap hari. Kita lihat setahun nih, 2022 nih, berapa besar HNI ini? Berapa besar buktinya? Kemarin belum ada halal mah, sekarang ada, kan? Kemarin hanya Kak Ningsih, sekarang udah banyak ini puluhan orang. Ya, setahun yang akan datang. Kalau 4 orang nih, tiap hari bercerita satu orang. Tanjung nih, pasti masih tak akan asing di Tanjung, Buktikan ya, karena saya sudah membuktikan. Benar, saya buktikan. Nah, beliau ini kan sembako nih, kolaborasi kan. Itu caranya menarik pelanggan, itu cara menarik pasar. Kalau Kak Kamila ini kan tidak mencari orang nih, tidak mendatangi orang. Iya, yang didatangi orang yang misalnya nih, ada yang pengen sana beli cemilan anak, ya kan? Atau beli garam. Oh Kak, udah kenal belum nih minyak ini teh? Bercerita ya. Udah kenal kan? Udah gabungnya belum nih? Udah buat kartu diskonnya belum? Belum. Ah Kak, kalau kakak buat kartu diskon dari 45 jadi 30. Boleh Kak? Boleh berapa? Buat kartu ada yang 10.000, ada yang 30.
Selesai. Tapi kebanyakan gitu. Hatilah katanya dia. Hatian berarti berapa harganya? Tak masalah, yang penting kita udah cerita. Setanjung tak ada yang mau buat kartu, tak masalah. Tapi suatu saat dia akan cerita nih ke orang di luar Tanjung. Kata Satina, nanti kalau buat kartu diskon kartu member, bah ini lebih murah. Ternyata orang Sungai Putri mau. Berkat kita Cerita. itu saya alami. Saya setiap hari nih di BC itu, di halaman saya, itu pasti ada orang gabung. 2 hari yang lalu 5 orang nih. Saya tidak undang, datang sendiri. Kemarin 4 orang, hari ini 2 orang. Kalau rata-rata 2 orang ya, berarti 1 bulan 60 yang gabung 60 orang. Kalau rata-rata 4 orang 1 bulan, 1 hari, 1 bulan 120 orang tergabung. Itu pasar loh. Paham ya? Oke, apa lagi nih? Kak Kamila, yuk tanya. Kendalanya bingung ya yang mau ditanyakan? Apa gitu? Belum paham. Oke. Kalau belum paham saya kasih pola fikir mengubah mindset. Kak Kamila semuanya selama ini pasti mindsetnya dagang. Karena kakak Berdagang. Kak Kamila berdagang. Saya pergi ke toko, Kak, saya pengen beli garam. Ya, oke, berapa harga? 1.000 gitu kakak. Kakak garam ambil di agen 500 rupiah. Kakak jual 1.000 ke saya. Otomatis kakak langsung untung 500 rupiah. Oke, saya dikasih garam. Oke, ini Pak garam, selesai. Terima kasih. Saya dapat garam, saya pulang. Oke ya. 1 tahun saya berlangganan sama Kak Karmila. Tiap hari saya beli garam, tiap bulan saya beli garam. Ternyata Kak Sartina nih buka toko, sama-sama berjual garam. Kata Kak Sartina, Pak Evan, kalau di rumah saya garam itu 800 rupiah. Udah, saya yang berlangganan setahun, otomatis Pindah. ke Kak Sartina. Padahal saya udah setia nih, setahun berlangganan sama Karmila. Kenapa kok saya bisa pindah? Karena lebih murah. Kalau saya pindah ke Kak Sartina, kakak dapat nggak omset saya? Tak akan dah, karena saya tak beli sama Kak Karmila. Saya pindah ke lain hati. Tak dapat lah omsetnya. Kalau berdagang, udahlah saya tidak diikat. Habis itu saya boleh lepas, bisa lepas kapan pun saya bisa lepas, belanja kemana pun. Hilanglah omset kakak yang seharusnya omset 1.000 rupiah dari saya. Kalau berdagang. Oke, saya sekarang ubah mindset bisnis. Saya berbisnis saya. Kak Kamila ke rumah saya atau ke toko halaman saya. Berapa nih Pak? Ini 45 Kak. Oh gitu. Kalau kakak buat kartu diskon, langsung jadi harga agen anggota 30.000. Buatlah kakak kartu sama saya, langsung saya kasih harga 30. Kakak udah buat kartu lah, terikat seumur hidup. Oke gitu Kak Karmila. Pak, saya tak bisa belanja ke toko bapak, alamat bapak saya di Pontianak. Bisa nggak saya belanja? Boleh. Kakak belanja di Pontianak. Kakak belanja di Pontianak, apakah saya dapat omset? Masih tetap dapat. Kenapa? Karena kakak jaringan saya dikasih upah. Setiap anggota saya yang belanja, kalau dia buat kartu lewat saya dikasih upah sama perusahaan. Seberapa besarnya? Hingga 35%. Jadi semua anggota kakak kalau udah diikat sama buat kartu lewat kakak, mau belanja di mana pun dia, tak harus ke kakak belanjanya, terserah. Tapi kita tetap dapat upah. Inilah bedanya dagang dengan bisnis. Coba saya sekarang, mitra saya ada di Pontianak, di Supadio, di dekat Supadio Airport. Dia sekarang belanja di sana, tidak belanja ke saya. Tapi tetap belanjaan dia dapat diskon, dia dapat bonus. Dari belanjaan dia saya dikasih upah dari perusahaan. Dari mana?
dari total nilai Poin. poin produk. Karena HNI setiap produk ada Poin. Poin itulah yang dijadikan duit. Kalau garam tadi tak pakai poin kan? Betul kan? Yang penting dapat garam, dapat duit, selesai. Tak ada urusan lagi. Kalau HNI enggak, udah nggak dikasih diskon, produk berkualitas tinggi, herbal, habis itu apa? Sehat, habis itu dapat duit. Kalau kakak jelaskan ke semua orang yang belanja ke rumah kakak, mustahil dia itu nolak. Kalau kita jelaskan ke 10 orang, pasti satu ini akan percaya dan mau dong. Kak Sartina, mau di sini itu nggak mau ada teratur. Saya tanya, udah cerita ke berapa orang? Ada tidak kakak cerita ke 1000 orang di sini? Belum kan? Nah, kalau kakak cerita ke 1000 orang, 100 orang tuh pasti gabung. Kalau kakak cuma cerita ke 10 orang, wajarlah ada yang gabung. Ada sedikit kan? Tapi yang jelas kalau kakak udah bercerita suatu saat dia pasti gabung. Kalau di pelanggan ini dia mulai berpikir, betul gak kata Sartina? Saya baru kena 45, saya udah dapat kartu 30. Udah gen saya dikasih di WG 1000 gitu dia. Kan 1000 nih. Kalau agen biasa dapat bonus Rp1.000 tabungan. Berpikir dia tuh, karena dia manusia. Pasti berpikir, sama gak? Mestinya gitu, mengubah mindset orang. Saya kerja HNI seperti itu. Dari 2012 saya gabung sampai sekarang sama kerjanya, bercerita. Kakak Mila nih silaturahmi, misalnya ada keluarga di apa, udah bawa ini, bercerita, selesai. Paham ya? Bercerita. Inilah cara kita merebut pasar. Kalau minimarket di luar, yang teman-teman itu cara mereka bercerita gimana? Lewat televisi, pakai bayar artis. Kalau kita cara memasarkan HNI gimana? Mulut lewat mulut. Bercerita. Mulut tak sempat, ada jari yang otak hati. Nah, betul kan? Kurang apalah sekarang. Jari jemari kita ini bisa dilihat oleh puluhan ribu orang, bahkan bisa ratusan ribu. Keren kan? Apalah susahnya gitu sekarang. Apalagi ini udah sangat dikenal. Apa? Di sini udah rata-rata kan? Dari rata-rata itu harus semuanya sekarang. Sekarang kan cuma rata-rata ya yang kenal, masih banyak yang tak kenal kan? Kakak bilang cuma rata. Kalau 3 rata-ratanya sebulan berarti 90 orang yang kenal mas. Saya tanya warga Tanjung berapa ribu? Ribuan kan? Berarti banyak yang belum kenal. Cuma kita masih udah banyak kenal. Berarti ini PR kakak nih, PR datangi satu-satu. Kalau punya nomor kontaknya WA satu-satu. Gimana? Konsumen. Jangan dirubah mindsetnya. Kakak kalau cerita di lingkungan sekitar, kendalanya seperti itu, kakak cerita di luar lingkungan. Saya dulu sama. Dulu malah saya itu mohon maaf nih, pernah bangkrut saya 3 kali. Gara-gara apa? Di bond, di hutang. Makanya Kak Karwila semuanya saya kasih tahu dari awal, tidak boleh dihutangkan. Kalau kakak pengen sukses di HNI, jangan sekali-kali transaksi pakai bond. Hancur lebur. Betul, hancur lebur. Ya, sekali-kali jangan dihutangkan. Kalau kakak di sini banyak gini-gini kendala, pindah ke kampung dulu lah. Ya, pindah kampung. Saya dulu gitu. Saya dulu seperti itu. Saya dulu banyak nih, udah dipegang, dibawa, duitnya besok ya. Ujung-ujung sampai hari ini. Jangan.
Kalau orang gini-gini biar pindah kampung sebelah. Ya, kalau gitu di sini banyak yang udah kena, pindah ke kampung sebelah. Kampung sebelah banyak kena, pindah lagi. Itulah caranya penguasaan pasar. Paham? Apalagi kendalanya resmi. Makanya Kak Carmila kalau ingin ini ya narik pasar pelanggan harus jadi agen stok resmi macam Kak Nisa. Kalau agen stok resmi, member belanja bisa input poin. Jadi member yang belanja dapat poin, dapat bonus. Kakak yang melaporkan pembelanjaan orang itu dapat upah 11%, upah toko. Kalau kakak cuma ngambil-ngambil gitu ya, bukan agen stok resmi, member tuh tak mau belanja ke sana karena dia tahu itu bukan agen stok resmi. Dia tidak akan dapat poin. Rugilah dia. Kalau yang mau berbisnis. Yang mau berbisnis itu Kak, poin 1 botol itu sangat berharga. Bagi saya poin 1 botol minyak ini sangat berharga. Kalau saya kurang poin 1 botol ini, saya tak jadi leader. Kan persyaratan tuh. Sangat berharga bagi saya. Terus ya, keuntungan lagi. Nilai plus, nilai tambah dari orang buka agen stok. Yang ini bahkan kita jalan besar. Oh ini lintas provinsi. Saya tiap hari dalam tiap hari banyak yang gabung ya, tiap hari pasti ada yang gabung. Terus tiap hari juga saya itu banyak poin lebih. Nah, bulan kemarin poin dari belanjaan orang Mbak yang tidak mau poin tuh Mbak, 1 bulan hampir 40 juta. 1 bulan berarti lebih 10.000 poin. 1 bu. Kalau 1.000 poin dia dapat 300.000, berarti hampir 3 juta. Itulah keuntungan kita buka halaman. Iya pasti, otomatis Kak Nisa merasakan itu. Nanti semakin besar pasti merasakan. Banyak orang udah Mbah, saya tak mau poin, yang penting saya dapat murah. Ada, berarti untung poin. Saya yang seperti itu tiap hari, hitung hampir 40 juta 1 bulan. Keren kan? Karena kita buka agen stok, stok produk. Terus kalau kita ini udah nyetok produk seperti Kak Carmila bercerita HNI, ada barang, ya kan? Orang semangat tak lihat? Yang asal mulanya tamu belanja, jadi belanja. Saya sering kali buktikan di toko. Orang itu pertama tanya abang, oh boleh. Habis itu saya bukakan ini di atas etalase. Pak udah tahu ini belum ya? Minyak apa? Inilah yang dikatakan orang ketapang minyak bubut. Kata saya, oh gini, oh ini manfaatnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, tek. Mindset, ya kan? Alam bawah sadar kita masuk ya. Oke, kalau gini, cobalah. Asal mulanya dia enggak tertarik kan? Melihat-lihat. Setelah kita cerita, mau dia. Maka ceritanya harus totalitas. HMI ini inginnya kita melakukannya sepenuh hati. Kakak sejam 1 hari luangkan HMI, tapi 1 jam itu kakak lakukan dengan sepenuh hati, bukan sepenuh waktu. Ya, sepenuh hati. Tahu tak sepenuh hati itu? Jiwa dan raga, totalitas, sungguh-sungguh. Cuma kakak 24 jam ngurus HNI, tapi tidak sepenuh hati. Tak akan bisa hasil. Sambil lah. Sambil kan? Tidak ada yang pakai timeline. Udah hampir setengah jam saya ngomong. Terus kan? Sharing kan? Kalau sharing gini mulai termotivasi enggak? Mulai semangat lagi enggak? Makanya support sistem HNI ya, salah satu support sistem HNI itu minimal 1 pekan itu sekali ngadakan home sharing jantung. Itu udah support sistem Kak, jangan dibuang. Prinsipnya itu memang seminggu sekali harus ada sharing juga. Kalau kakak 2 bulan sekali baru sharing sama saya, kakak don't give semangatnya. Karena di luar tuh akan bakal ketemu dengan orang yang beribu-ribu karakter. Ditolak sedikit, malasan. Betul kan? Semangat Itu saya dulu.
ditolak lah, dikatakan minyak buntuk lah, dikatakan mahal lah. Tapi kalau kakak seminggu sekali ketemu saya kita sharing, disitulah curhatan, disitulah minta motivasi, disitu minta solusi. Kakak yang down, semangat lagi, dicas semangatnya. Nah, ini saya udah 2 bulan tak dong sharing itu, saya risau. Kenapa? Khawatirnya kakak-kakak juga godaan di luar kan banyak nih, sedangkan kakaknya mentalnya belum teruji. Kalau macam saya sih tak masalah, mau ditolak dicemooh gimana pun tak masalah, itu udah teruji kan. Maka cara terujinya gimana? Sering-sering om sharing. Terus nih, kalau ada event, kalau ada acara yang disupport langsung dari perusahaan, usahakan kakak ikut. Disitulah akan ketemu kliknya nanti. Oh, dia nih pasti mesti, karena itu salah satu support system, cara kerja yang benar melalui sistem HNI. Seminggu sekali kumpul, walaupun tanpa saya, kumpul di sini Kak Nisa, gimana HNI kita nih, saya kendala ini, gimana? Kalau dia kita telepon Pak Evan ya, kumpul Kak, kumpul, anggap aja arisan sebulan 4 kali, tapi arisan HNI, kumpul ala HNI, betul. Minggu ini di rumah sini, minggu depan rumah Kak Satina, silaturahmi. Dari kumpul kecil inilah yang akan menjadikan HNI itu omset besar. Tuh, omset besar itu dari kumpul ini. Kakaknya gimana mau besar HNI di sini? Kakaknya pasti ngumpul. Jarang ngumpul ini kelemahannya. Makau. Datangin Kak Ningsi kan, ini ketua sini, Kak Ningsi nih, Kak Ningsi datangi. Yang kita ngumpul, walaupun cuma 10 menit, minimal saling sharing HNI. Itu ya caranya ya. Oh, itu penting loh ngumpul HNI. Kalau kakak jarang ngumpul, dia hasil. Kalau kakak sering ngumpul, hasilnya itu pasti mental terbangun. Ada event ya, kalau ada event HNI itu harus hadir, usahakan hadir. Tapi jangan lupa, coba cek, buktikan di lapangan. Kalau ada acara HNI, pasti godaan banget. Pasti banget. Hanya orang-orang yang benar-benar serius lah akan hadir. Itu saya dulu. Karena HNI ini menceritakan produk halal. HNI ini bisnis kebalikan. Pasti banyak godaan. Saya bilang, di antara 1000 ini akan hanya ada 1-2 orang yang akan siap hadir. Ini garansi. Kalau hadir di acara bulan 7 tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka uang 100% dibalikan. Karena hampir 1000 orang masih kumpul se-Kalimantan Barat. Coba lihat, 70% pasti ibu-ibu. 70% untuk emak-emak. Juli, bulan 7. HNI itu bisnis jaringan, ya. Seperti ini jaringannya. Ini kakak ya di atas ya. Kalau kakak cerita ngajak orang gabung, dia gabung otomatis, misal 6 orang nih buat kartu, dia jadi jaringan kita. Yang saya bilang tadi diikat seumur hidup, inilah jaringan. Ini Kak Carmila di atas. 6 orang jaringan, kalau dia belanja produk, dia dapat diskon, dia dapat bonus pakai produk, karena dia udah punya kartu agen HNI, kartu anggota. Dan Kak Carmila sebagai leader atau mentor yang ngajakin dia, nih mentor, dikasih upah dari perusahaan, dari setiap anggota kita yang belanja. Seumur hidup dia pakai produk HNI, seumur hidup kakak dikasih upah sama perusahaan. Padahal yang belanja bukan Carmila, yang belanja orang lain. Saya contohkan tadi, kalau kita berdagang, saya beli garam. Kalau ini beli garam di Amir, dapat enggak saya? Oke, paham ya? Inilah bisnis jari. Nih, yang 6 orang nih bercerita kan ke bawah, ngajak orang. Dia dapat anggota, dapat member baru atau agen baru. Ini agen, ini member kakak gak?
Semakin ke bawah, berapa orang, berapa ribu pun terserah, tetap jadi jaringan kita. Semakin ramai jaringan kita, kerja kita semakin ringan. Kenapa? Kita udah bekerja bersama tim. Contoh, kakaknya sepakatin saya sekarang makin ringan. Kenapa? Kita sama-sama bekerja bersama tim. Dulu saya menceritakan ini sendiri 2013. Susah kan saya memulainya kan. Harus cerita sana. Sekarang kan enggak. Kita ada tim ke Tanjung, ada tim, cerita sama-sama. Lebih ringan kerjanya. Paham? Nah, sekarang saya cerita 6 jalur nih. Kalau pengen dapat THR 6 jalur ini, Kak Nisa harus paham juga nih. Pengen dapat THR tiap bulan, harus kokoh di 6 jalur. Ya, 6 ya. Satu jalur ini harus punya poin grup 6.000. Ya, harus poin grup pembelanjaan bersama jaringannya ini 6.000, 6.000. Otomatis kakak dapat THR. Jangan kalau kakak ini jangan pikir pakai duit pribadi. Dari semua member yang belanja itulah poin terkumpul. Maka saya bilang jangan fokus duit pribadi, fokuslah cerita. Ajak mereka gabung, ajak mereka pakai produk HNI. Semakin banyak ini yang pakai, semakin poinnya banyak. Perlu duit keluarga dari kita? Enggak kan? Poin itu didapat dari anggota yang belanja, dari agen yang belanja. Kalau kakak mikirkan duit pribadi, ya mesti ratusan juta keluar. Tapi kakak kalau mikirnya bisnis, satu jalur nih misalnya punya anggota 100 orang, ya kan? 100 orang nih bang, satu orang belanja ini cuma 2 botol sebulan. Berarti satu orang ini omsetnya 200 botol, 2.000 poin dah. Ini jalur kita punya anggota misalnya 200 orang, satu orang pakai 2, berarti 400 botol, 4.000 poin omsetnya. Ini bersama jaringan dia, tim dia. Paham? Ini bersama tim dia, ini bersama tim masing-masing. Kakak tinggal ngajarkan bagaimana menceritakan HNI ke orang lain, bagaimana ngajak orang gabung HNI ke orang lain. Inilah yang dikatakan bisnis. Bukan kakak bercerita seorang ke 1.000 orang, bukan. Habis. Paham? Jadi Kak Carmila, saya sarankan semuanya harus punya 6 anggota dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuat minimal keluarga. Kakak kan bukan punya tim, belum punya tim. Anggota itu tim. Jadi sekarang suami, bapak, ibu, bapak mertua, ibu mertua, adik, daftarkan. Daftarkan dulu. Yang 10. Yang 10.000. Biar kakak, ini istri, ini adik, ini bapak, mama. 6 orang ini saya yang kelola. Tiap bulan bonusnya saya yang terima. Cuma atas nama ya. Tapi atas nama, mah. Maksud saya itu, Bang. Nanti caranya gini. Kalau ada kawan yang gabung, taruh di bawah nama kita. Jadi jaringan mama kita. Itulah cara mengatur jaringan. Biar kakak lebih paham lagi, memang harus datang ke acara.